Shalom, selamat malam semuanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024. Kita bersyukur selalu untuk pemeliharaan Tuhan. Masih dari Indonesia saya menyampaikan renungan malam ini untuk kita semua anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Dan hari ini kita masih sama-sama belajar mengenai bagaimana kita harus semangat memberitakan Injil di sepanjang bulan ini. Dan kita sama-sama membaca dari ayat hafalan kita, Yohanes 12 ayat 48 yang berbunyi demikian. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah dikatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudara, renungan malam pada hari ini saya beri judul Injil harus diterima. Sebenarnya keharusan ini harus disadari oleh setiap orang. Namun sayangnya tidak banyak orang yang sadar dan mengerti akan hal ini, sehingga masih menjadi seteru salib Kristus dan menolak Kristus, bahkan menganiaya orang-orang yang memberitakan Injil. Kalau saudara karena providensi Tuhan diberikan kesempatan untuk menerima renungan ini dan saudara belum pernah terima Tuhan Yesus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus berkata kalau orang menolak Dia dan tidak menerima perkataannya, maka ia sudah ada hakimnya, yaitu apa? Firman. Kebenaran yang sudah disampaikan itulah yang akan menghakimi orang itu. Dan suatu hari kelak saudara tidak bisa cari-cari alasan di hadapan Tuhan untuk menyatakan, oh Tuhan karena begini begitu, tidak bisa lagi. Karena Injil sudah engkau terima. Dan bagi orang-orang yang sudah terima dengan sungguh-sungguh tapi tetap menolak, hukumannya itu lebih parah dari orang yang tidak mendengar. Jadi semua orang harus datang kepada Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya teringat akan cerita dari D.L. Moody. D.L. Moody adalah seorang penginjil yang sangat terkenal pada masanya dan membawa banyak orang kepada Kristus. D.L. Moody menceritakan kisah bagaimana dia bertobat dan diselamatkan. Pada waktu itu dia berada di Boston, di Amerika, dan ia biasanya datang di ibadah-ibadah Sunday School class. Nah, suatu hari ada guru Sunday School-nya yang sudah lama tidak ketemu datang ke toko di mana dia bekerja pada saat itu. Dan pada saat itu guru Sunday School ini meraih pundak dari D.L. Moody, kemudian mulai berbicara mengenai Kristus dan agar Moody menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam jiwanya. Dan pada saat itu dia tidak merasakan apa-apa. Tetapi Roh Kudus mengingatkan Moody, ini sesuatu yang aneh juga ya. Kenapa orang ini yang saya sudah lama tidak ketemu, lalu dia kok menangisi dosa saya dan mau agar saya diselamatkan. Setelah itu saya mengerti bahwa kalau orang lain saja yang tidak mengenal saya secara dekat itu menangisi saya orang berdosa dan menangisi dosa-dosa saya, kenapa saya diam saja? Lalu pada saat itulah dia merasakan kasih dan jamahan Tuhan. Dia masih ingat sepertinya tangan guru Sunday School-nya ini yang memegang pundaknya ini seperti ada kuasa yang mengalir di situ. Lalu sejak saat itu Moody menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara tahu Moody membawa jutaan orang untuk diselamatkan dalam pelayanan evangelistik atau KKR yang dilakukan. KKR yang dilakukan oleh D.L. Moody tidak sama dengan KKR yang kita tahu sekarang, di mana penuh dengan motivasi yang tidak baik, penuh dengan trik-trik, penipuan-penipuan, dan motivasinya biasanya uang. Tapi Moody pada saat itu memberitakan Kristus Juru Selamat yang sudah mati dan menyelamatkan. Moody dalam khotbah-khotbahnya saudara menekankan terima Yesus sekarang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada keterdesakan, ada hal yang mendesak yang harus dilakukan oleh orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang dialami D.L. Moody ini kiranya memotivasi kita untuk memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Karena Injil itu harus didengar.
Bagaimana dia bisa didengar kalau tidak ada yang memberitakan? Mari kita sama-sama memberitakan, menuai jiwa-jiwa yang sudah banyak menanti untuk keselamatan akan jiwa mereka. Kiranya kuasa dan damai sejahtera Kristus menguatkan kita untuk kita memotivasi memberitakan Injil. Karena Injil harus diberitakan dan harus diterima bagi yang menerimanya. Kalau yang menolak, biar itu urusan dan tanggung jawab orang itu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah hati kita semua, sehingga sepanjang malam kita bisa tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.